Penggugat Rocky Gerung, David Tobing, membuka opsi perdamaian atas gugatan perdata yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun opsi tersebut bakal dilakukan jika Rocky Gerung mau mengakui kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Adapun gugatan dengan nomor perkara 712/PDT-G/2023/PN JKT.Sel itu dilayangkan David Tobing terhadap Rocky Gerung lantaran diduga telah menghina Presiden RI Joko Widodo dengan kata-kata kasar. Kendati demikian, David Tobing mengatakan opsi perdamaian ini bakal jadi bahan pertimbangan jika dalam proses mediasi yang akan berjalan, kubu Rocky Gerung juga menghendaki perdamaian. Dalam gugatan ini, Haris Azhar Muhammad Fahri, Muhammad Agyubi Harahap, Laurencia, Nurholis Hidayat, Muhammad Isnur, Saleh Al-Ghifari, Arif Maulana, Ferry Amsari, Ibnu Samsul Hidayat, dan Zainal Arifin ditunjuk jadi kuasa Rocky Gerung. Di sisi lain, ada juga pihak penggugat intervensi yang menjadi voting atau pihak ketiga yang atas inisiatif sendiri ikut dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela Rocky Gerung. Pihak ini adalah pengacara bernama Muhammad Taufik dan seseorang bernama M. Hatta Taliwang. Keduanya memberi kuasa kepada Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Azam Khan, Arvid Mardi Saktio, dan Muhammad Johnson Hasibuan. Berdasarkan berkas gugatan, David Tobing merasa terhina dengan hinaan Rocky terhadap Presiden Jokowi. Hinaan dimaksud berbunyi, ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Menurut David, hinaan Rocky Gerung terhadap presiden yang merupakan representasi dari warga negara Indonesia mengakibatkan kerugian terhadap dirinya selaku warga negara Indonesia. Dia juga menilai hinaan Rocky Gerung tidak hanya merusak harkat dan martabat kepala negara, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia. Rocky Gerung dinilai telah mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah tamah, menjunjung tinggi nilai budaya, kesopanan, dan kesusilaan. Dalam gugatan ini, David turut mengajukan tuntutan provisi dengan meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melarang Rocky Gerung untuk menjadi pembicara dan narasumber di tempat-tempat pertemuan maupun media online. Diberitakan sebelumnya, Rocky Gerung diduga menghina Jokowi menggunakan kata-kata kasar ketika berorasi dalam acara persiapan aksi akbar pada 10 Agustus 2023. Akibatnya Rocky dilaporkan ke polisi. Polri telah menerima 26 laporan polisi atau LP terhadap Rocky Gerung dari sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan kasus ini ditarik ke Bareskrim. Rocky Gerung telah mengaku menyesal karena kritikannya yang diduga bernada hinaan kepada Presiden Jokowi menimbulkan perselisihan serta pro dan kontra di publik. Rocky menyadari bahwa kasus ini akhirnya membuka perselisihan yang berlanjut dan tanpa arah, serta menimbulkan keonaran. Ia pun meminta maaf atas perselisihan yang terjadi. Namun, Rocky Gerung tidak ingin berkomentar lebih lanjut mengenai adanya pihak-pihak yang melaporkan kepada polisi.